البحر وجه مستقيم وسلك ومسلم ومسلمنا ثم الحبر لجميع أهل القبور والمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا وأحيائنا والأموات وسلم خلقه وصلى على رسول الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللذين آمنوا يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu menggunakan kesehatan tersebut. Mudah-mudahan bentuk daripada syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan yang baik dan memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semua dalam belajar murojaah meneliti kitab Irsyadul Ibad ini, mudah-mudahan kita kumpulkan bersama-sama orang soleh-soleh termasuk beliau mengarahkan. Dan malam ini memang ada acara foto yang sebagian takziah. Kemarin saya sudah konfirmasi, jadi maunya libur tadi pengurus, tidak usah libur Pak, yang penting program di mata jalan, takziah sana jalan, di sini juga jalan. Karena itu yang demikian semua adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu mudah-mudahan mendapatkan ridho. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kemarin sampai pundi? Sebelas kali kan? Oh iya. Buat berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tabrani, dan ngetok nekati sapa Imam Tabrani an Talha dari sahabat Talha. Tengok. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi bitarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja lan ngetoaken hadis sapa at-Tabrani Imam Tabrani rupane hadis man utawi sapa-sapane wong barang siapa iku amma mengimani sapa man kauman ing kaum ya fayat taki mongko becik petiya sapa man Allah ing Gusti Allah waliyaklam lan becik tahu ngertiya sapa man yen ana musliman iku dominun orang yang tanggung jawab mas'ulun orang yang akan ditanya kelak di akhirat. Ditanya apa? 5 maring perkara lan imam iku mau dominakan nanggung sapa man. Nah, ini ya. Jadi imam itu tidak sembarangan Bapak. Jadi hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani saking ini, barang siapa sing ngimami jadi imam lah pokoknya. Barang siapa yang jadi imam sholat
Kuwi harus betul-betul mempunyai rasa takwa, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Gak syukur-syukur jadi imam. Karena apa? Jadi imam soalnya orang sing tanggung jawab pada makmum sidi melok imam melok sholat iqam. Tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab dalam hal sholatnya saja, kelak di akhirat imam akan ditanyakan. Imam berarti ditakoinya tentang kebaikan, kekhusyuan sholat tersebut. Jadi nanti ada rinciannya, imam itu baiknya bagaimana. Wa in ahsana lan lamun baik sapa man. Karena mongko ana iku latiman minal ajri dari pahala. Mislah ajriman podo karo sama dengan ganjarannya orang sholat yang suasa paman khalfau ing dalam diri. Kalau dia jadi imam itu baik, ya, baik, maka makmumnya pun juga baik. Pahalanya sama dengan makmum, pahalanya makmum juga sama dengan imam. Tanggung jawab ya. Maka sholat yang paling baik yaitu adalah berjamaah, kan begitu. Walaupun toh kita dalam bermakmum itu tidak bisa khusyuk, tapi salah satu jamaah itu ada khusyuk, maka kita dicatat Gusti Allah Fatihah khusyuk. Enak. Makmumnya gene sing khusyuk belas, imamnya khusyuk baik sekali. Imamnya walaupun toh makmumnya tidak bisa khusyuk sholatnya, tapi imamnya khusyuk dan bagus sholatnya, maka pahalanya ditulis semua khusyuk. Maka dari itu salah satu trik cara biar kita sholat khusyuk diantaranya yaitu dengan berjamaah, dan sebelumnya yaitu melaksanakan di antaranya itu min gori ayang kuso saking ora yang ngurangi sokoman min ujurihim saking piro-piro pahalani makmum sayan ini saiki berbas. Tidak mengurangi sama sekali pahala-pahala orang makmum tersebut. Wa makana lan ora ana iku min nafsin saking kurang bahwa mau terima pamalan barang-barang kana ka ana pemanut min saking kurang bahwa mau terima ku ali ngatasi man amma. Adapun apabila ada kekurangan makmum itu adalah ditanggung dengan imamnya tadi. Dan makanya imamku betul-betul tahu memahami, nanggung sholat makmum. Ya, dominun orang yang menanggung jawab. Ini diusahakan kalau kita ngimami bagaimana iso yang baik, yang khusyuk dan maknanya dijaga. Wa Abu Syekh dan ngetoke kabeh sapa Abu Syekh an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah. Ar-rahmatu tawi rahmat iku tanzilu turun apa rahmat ngalal imami pada imam. Sumaman kemudian pada orang ala yaminihi yang ada di sisi gurine imam sisih tengene, yang ada di belakangnya imam di arah kanannya imam. Jadi jamaah itu yang paling utama di sop yang pertama, yang paling utama lagi belakangnya imam bagian kanan. Itulah rahmatnya Allah diturunkan di situ. Dan terus sing barisan loro telu gak rahmat itu tetep itu.
Jadi di sini penjelasannya bahwa ar-rahmatu tanzilu, rahmatu turun, kasih sayangnya Allah turun, diturunnya pada orang jamaah sing barisane belakang imam sisih tengene. Ya, bagian kanannya imam. Summa man al-yamini al-awali fal awali. Fal awali ini mesti ngeten nggih. Teng belakang imam bagian kanan, terus orang-orang pada sop yang pertama itu sak baris kiri kanan. Fal awal itu mesti sop. Itu urutane mau rahmat temurun satu pada imam, terus wong sing nang gune imam, terus kiwa tengene wong sing nang gune imam itu barisan tarik imam. Paham ya? Memang berat, tapi berat pahalanya luar biasa besarnya. Wat-Tabrani lan nekati sapa Imam Tabrani antor hata sangking sahabat Tolha ayyumam rajulin utawi dintine wong lanang ku amang imami sapa man oman ing kaum wa hum utaikon lahu maring rajul iku karihuna ora seneng. Wong ora seneng dadi imam pagah ngengkel dadi imam. Padahal kaum gak seneng. Tapi ngengkel ae, moh diganti wong. Berjuangmu disik tim ya, wani ganti aku. Padahal kaum gak seneng dhewe iki mung ngimami, tapi pagah ngengkel berbagai alasan. Lah imam sing ngoten niku pripun? Lam tujawis mongko ora ngliwati apa salate wong imam sing gak disenengi masyarakat mau ora melewati wudu naiki ing kuping lorone imam sing gak disenengi makmum. Maksudnya gimana? Bahwa orang yang tidak disenengi masyarakat jadi imam kok panggah ngengkel pengen jadi imam terus gue mau dalam buku sing wis dados sih sama Ros itu adalah lebih ekstrim dan diterima sholatnya imam seperti itu. Dan wis imam sholatnya gak diterima padahal imam itu datang jawab sholatnya makmum berarti sholatnya makmum. Makanya kita harus tahu diri, ya. Artinya kompeten jadi imam, ya. Masyarakat masih menginginkan silakan. Tapi apabila masyarakat sudah tidak menginginkan dengan berbagai alasan, ya awake harus sadar ini dimanggake sing lintune mawon. Kan lho, awake cukup makmum. Boten mawon. Pahalanya bisa gitu. Jadi yang sembarangan. An murtidi wa utawi Tabrani wa utawi Imam Tabrani kutane hadis malih kan murtidi sang Imam Mursid Al-Qanawi insarrakum lamun bungahke sira kabeh antuku bala yen to den trimo apa salat hukum salat sira kabeh yo fal yu ammaku mongko becik ngimamono ing sira kabeh sapa ulama iku kiai ira kabeh ulama kabeh fa innahum mongko sedene ulama iku wafdukum kepala kamu semua bima ing dalam urusan perkara bainakum ing dalam antarane sira kabeh wa baina rabbikum lan ing dalam antarane pengiran kabeh. Artinya ya. Jadi kalau memang ya kita itu merasa senang, merasa bunga, yakin bahwa nanti surat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jenengan utus sing kon dadi
imam wong sing ngerti ulama atau ustad di antara kalian semua. Tapi alhamdulillah kami setiap tahun bahkan dalam kegiatan harian ini ustadz-ustadz di mata ini sudah kami tunjuk semua. Insya Allah mereka sudah mengetahui hingga kami akhirnya berani untuk menunjuk mereka imam. Memang harus begitu Pak. Kita harus menunjuk orang-orang yang kompeten, yang tahu tentang masalah imam, baik bacaannya ya tentang Al-Quran atau lebih tahu tentang sunnah Rasul. Itu harus kita perhitungkan jadi imam itu. Jadi seperti itu. Karena saya kembali lagi bahwa imam seorang domit tanggung jawab sholatnya masyarakat semak mau. Kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Mas'ulun berarti dipun tanya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun lan ngetoke kate sapa imam muslim. Kate supih. An Ibnu Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ya ngimami imam mono al-qauma ing kaum sapa akrahum wong kang lebih ahline maca Al-Qur'an. Li kita bilai maring kitab Gusti Allah. Artinya ngeten, Rasul memerintahkan kita semua sing kon dadekne imam ku mau wong sing memahami sing pinter maca Al-Qur'an, tajwidnya, makhrajnya, wakaf tidaknya dan lain sebagainya. Akrab yang penting. Pertama akrab di antara kita. Jadi Pak Ustaz Malil, Pak Ustaz Nawi, Pak Neni, bisa sudah termasuk itu perlu pendidikan. Karena kespelo Pak, kespelo mundur. Buatan turun, aku umur aku sesepuh. Kespelo banyak ngengkel lain. Biasanya pelo kan ya untungnya wis entek kan. Giginya sudah habis, mau cek ngengkel, maka ya nyapur dan mau sekolah mau ini muntrat kabeh, tapi saya mau ngengkel lain. Jadi sakit dengan berketerangan ini harus diganti. Nanti saya pasang. Oke, pun ngopos doyo. Tapi pun betul ngopos Pak Keribun resik. Pak Keribun tak. Jadi ya ngabar. Di akrohum di kitab bilah. Lele podo Pak, podo pinter kabel maca Quran bagaimana? Pak ingkang mongko lamun ono supaya kau bil qiraatin dalam masalah bacaannya Quran itu sama podo pintere maca Quran, podo ahli Quran semuanya, iya. Ben gak engkel-engkelan. Umpimah kira-kira. Ayo sud dulu. Ya akhirnya jalur yang kedua fa'alamuhum bisunnah. Maka yang dipilih orang yang lebih tahu tentang sunnah Rasul. Bacaannya bagus, semua sama. Kita memilih di antara mereka yang lebih paham, lebih tahu tentang sunnahnya Rasul. Yang kedua. Dan pada pintere Pak, mereka tahfidz Quran juga dalam sunnah Rasul, mereka sama kemampuannya, pintar semua, enten cari keluarin. Fa in kan mongkolamun ono sapa kon bisunati dalam masalah sunnah Rasul itu sama pintere ya fa'al damuhum, maka yang diutamakan yang lebih dulu apa nih jotan baik. Lebih dulu yang mana? Lebih dulu yang mana? Misalnya suatu masjid
Di situ ada sebuah orang-orang lebih dulu yang mana mengimami tembriku, jadi disebut tembriku. Dan kita pakai yang lebih dulu. Jadi wong sing ngerteko ojo digawe dhisik walaupun sama keilmuannya, sama tingkatannya, baik bacaan Qur'annya maupun pengetahuan tentang sunnah Rasul, tapi dia tekone keri, dalam kepengurusan masjid atau supervisasi atau dalam jamaah di situ tekone keri. Kuwi aja digawe dhisik selagi wong sing pertama sing dhisik ki mau masih kompeten. Itu yang dijadikan imam. Jadi caranya milih imam yang tadi itu. Ya. Tapi ini jarang berlaku, tapi tetap berlaku. Sing gak berlaku biasa itu masjid-masjid sing iya ya, masjid mau identitas pribadi atau golongan. Biasanya susah untuk diganti. Berserang gendah-gendah bacaannya pakai wakil diganti. Jadi ingatan itu urut-urutan pilih imam sholat baru. Mana yang lebih dulu itulah yang kita pakai. Dan kalau imami kalau sama-sama akrabnya, sama-sama paham tentang sunnah Rasul. Dafain kan mongkolamun ono saprokom fi hijratin dalam hijrah persawaan sama bareng-bareng iya baik iya karena podo-podo sama yo terus fa'aq damuhum sinan, maka yang diprioritaskan mana yang lebih tua. Sinan itu umur ya cara wedhus atau sapi sinan itu wis pupak untune tuwek wong ya tuwa itu bebas ya tuwek. Itulah yang kita pilih. Ini sama akroknya kitab Al-Quran, sama-sama pinternya tentang hadis, tentang sunnah Rasul. Yang kita dahulukan mana lebih dulu. Ya, kami dulu sama-sama biar bareng mulai berjuang, ya bisa lebih tua. Kita jadikan imam. Walaya umanna itu nonnya ada tasdidnya, artinya berfaedah tauhid betul ini ada tauhidnya. Ojo ngimami tenan boy, ya betul tenan boy. Ojo sampai ngimami tenan. Ini tauhid ya, padahal di diri yang tanon bertasdid dan tidak itu padahal nahwu itu berbeda loh. Jadi mau kitab Qur'an ini gak hati-hati. Yo ngawur akhirnya yo, betul ngawur begini. Jadi wala lanahi paidai, lanahi betul-betul dicegah. Walaya imanna betul-betul ojo ngimami sapa rajulun walanang rajulan ing walanang yo bisultani ing dalam kekuasaane rajulan. Walaya jerisulan ojo lungguh temenan sapa ya rajul mau fi baitin dalam omahe rajulan ala takrimati ing atase kemulyaane rajulan illa bihi kejaba oleh idine rajulan. Maksudnya pripun? Misalnya di situ sudah ada imam masjid ya, sudah akrab, sudah pinter semuanya, lawai jamaah baru, ya jamaah baru pengen ganti imam ini dua, ojo tenang, ojo tidak boleh. Wong beliau masih kompeten, masih bagus semuanya bacaan. Kita orang baru misalnya, jamaah di situ. Entah apa ada suatu hal akhirnya naik jamaah ganti seperti itu, atau punya inisiatif sendiri niat pengen ganti jadi imam atau ngimami di situ, jangan, betul-betul jangan, tidak boleh. Sama dengan menduduki orang-orang yang mulia, menduduki tempatnya orang yang mulia. Seperti guru-guru kita, kiai-kiai kita mulai yang pondok taklim Pak. Jadi gak omani tentang santri mau nglungguhi tempat lungguhe kiai.
Buah tempat ngajinya kiai, buah tempat dalam kiai nak disemangat. Ilat ini tidak boleh. Itu adalah termasuk takzimun wa takriman. Ya, tidak berani. Maka di sini dijelaskan oleh musonef, jangan sampai ojo tenang. Kamu ngimami di suatu tempat wis ono imam ning kono. Imami sing kompeten. Nah, nenek santri itu arek pondok biyen, arek prosesi berbeda memang. Beda. Jadi nek gak disurung-surung ngono ya moh tenang. Karena ya takdiman wa takriman tadi. Nah, terkecuali ilabit nih sudah diizinkan, sudah diizini karo sing kekaki mau, baru dia santri baru mau. Jadi takdiman wa takriman itu mau. Itu penting loh Pak, termasuk akhlak ini. Jadi apa ide ya menjaga akhlak pada orang-orang yang mempunyai kapasitas seperti itu, baik imam maupun yang lainnya. Maka dalam istilah yang lain, la yanbaghi ahadun ayyan zila bimanzilatin ukhra. Gak sae seseorang itu menduduki tempatnya temannya, terkecuali temannya tadi sudah mengizini, silahkan, tidak apa-apa. Yang pun tunjuk air, setelah dia apa-apa tunjuk air. Jadi kalau dipandang sisi ilmu, adab mau sudah melanggar adab, itu seperti itu. Berperbaikan, baca lagi. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal akili lan ngetoki kadis kul kemakil an ibni Umar sang ibnu Umar katise rupane mentoi sapa sapane wong barang siapa iku an mangimami sapa man kauman ing kaum wa fihi man iku ing dalam kono kaum man ono salah satu orang ya. Jenengan pas jadi imam dan makmum di situ ada salah satu wal taiman iku akro lebih pintar, lebih paham bacaan Al-Quran minhu saking man li kita bilai mari kita Allah wa a'lamu dan lebih ngalim sopoman lam yazal ora kingsir sopoman bisa baik bisa palit ing dalem kehinaan ila yaumil kiamati sampai nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Misalnya pulau ngimami, ternyata di antara makmum itu ada salah satu orang yang ngalim, akrok dalam bidang baca Al-Quran, ngalim tentang hadis sunnah Rasul dan lain sebagainya. Kok aku ngengkel ngimami, gak nyumbang gak ake sing ngalim gua. Pulau niki selamanya hidup sampai hari kiamat dalam keadaan asfal sabu, dalam kehinaan, terkecuali ya dengan cuma gak akan kok boten turun boten apa-apa dengan mawon itu seji ya, berbeda ingat tadi kok Bapak hati lagi imam syukur maju aja syukur maju aja syukur gelem jadi paling kalau kehimatan itu nerah saya itu kalau imam itu ini ngomong anak-anak ya acara-acara momen Jumat legian atau hari apa
Karena satu, saya sudah memperhitungkan kemampuan saya sendiri tentang bacaan, suara, lagu, dan lain sebagainya. Sudah saya perhitungkan. Ada lebih daripada saya. Makanya saya mempersilahkan pada teman-teman yang mempunyai kompeten tentang akord tadi itu. Kalau akan terima, ya alhamdulillah ya berjalan dengan saya. Berjalan dengan saya. Kalau itu bukan sakit lagu, Pak. Terus pokoknya 11-12 kan tidak mengiring naik klasikal itu. Tapi so banter murah orang. Terus gembreng ini kan. Lagu baru sakit. Ini dalam momen-momen tertentu, baik surat riyoyo maupun apa, mungkin nanti lagi. Karena kalau mungkin menyadari ada banyak kurang saya. Maka saya ajukan Ustaz Malik, Ustaz Firman, dan yang muda-muda ini punya potensi bagus-bagus. Itu yang saya ajukan. Lalu merasa sudah tua, suara masih ngorok namanya lebih baik jadi makmum saja. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kok sek ngengkel padahal di antara makmum sing alim ini dua selamanya akan dalam keadaan kehinaan. Wa muslimun nang ngetoke kate sapa Imam Muslim kan Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah idza suwiba mungkin tak kuning kene tasjid ya Pak. Di tasjid idza suwiba fu'ila bacaan apabila sudah diikomati, maknanya suwiba itu apabila sudah ikomat lissolati untuk melaksanakan sholat yofala taktuha mongko ojo nekani sira kabeh ini sholat wa antum halih utawi sira kabeh utas auna padha mlayu sira kabeh. Ngeten maksudnya ini. Wis biasa terjadi nih awake dhewe. Adzan nyantai-nyantai. Wis dikek jeda waktu 6 sampai 7 menit pangkat nyantai-nyantai. Bareng wis komat Allahu Akbar, komat luayu. Inilah yang dilarang seperti ini. Jangan lari. Tidak boleh. Alasannya apa? Nanti di belakang ada. Tak boleh. Undang-undang luayu ya. Padahal adzan ya santai, adzan jeda waktu 6 sampai 7 menit pakai santai. Rokokan masih panjang, bareng komat Allahu Akbar. Baru komat luayu. Kira-kira. Kira-kira ini kalau terus ya rata-rata ini katanya cek toh dilungkas untuk musik repot. Dan terus piye utu padha nekane sira kabeh ing salat jamaah wa alaikum maliku tetep nyata sira kabeh as-sakinatu tawi tenang. Fama mongko te barang atrekum kana sira kabeh fasallu mongko salat sira kabeh. Wa amalan barang-barang fata kang pot sapa sira kabeh fatimu mongko padha nyempurnakno sira kabeh. Fa inna ahadakum mongko sesungguhnya salah satu di antara kalian semua iku idakana nalikane ana sapa hak niku ya mitu nejo sapa ya hak illa sholatu maring lakoni salat bahwa mengetahui itu fi sholat dan sholat. Maksudnya ketika muadzin telah qomat untuk sholat, maka kamu jangan pergi untuk mengejar jamaah itu dengan buru-buru atau lari seperti saya sampaikan tadi. Terus bagaimana caranya? Sebaliknya kamu pergi ke jamaah ke masjid ke mana ke musola
itu dengan berjalan yang tenang, ini santai. Nah ketinggalan Pak Yuben, ketinggalan sama semua minggat kok. Dewe ya. Jadi dengan berjalan yang tenang saja. Maka berapa yang dapat kamu kejar, ya kerjakanlah. Artinya santai ke masjid, imam itu rakaat, ya gak popo. Jadi berapa yang engkau dapat itulah yang kita kerjakan. Oke, satu putih. Dan sisanya nanti kalau imam sudah salam, ya kita cukupkan. Sebab seseorang jika ia pergi untuk sembahyang, maka mereka dicatat atau dianggap dalam sembahyang. Dengan niat nejo berjamaah, berarti dengan pun dicatat pahala berjamaah. Berarti rasa kesusu. Sing biasa ini santai-santai, mami orang tua wis maca surat terakhir meh ruku usah berlangsung. Boten usah mawon. Boten usah, santai mawon. Nggih, lan iki wingi-wingi dereng ngertos, gitu. Saniki mun ngertos, ya nek saged iku aja sampai ngoten niku, ngoten lho. Ada persiapan, belum berangkat. Dene kok komat baru awal dhewe wudu wis budal masjid santai. Oh, ngoten Pak. Itu. Dalam nggih. Nek saged Ustaz Malik ya coba sedikit nanti diubah. Nah ini jadi misalnya imam sudah takbiratul ihram, sudah mau Fatihah, salat dolin, ya kita cepat ikut sholat. Jadi jangan sampai menunggu imam hampir habis untuk sholat. Nah, usahakan nanti anak-anak kalau anak-anak dengan sendirinya biar tertata. Biar sendiri dan tertata, istiqomah kita seperti itu, ibadah yang baik seperti itu, mudah-mudahan bisa melabeti berkait anak gua akhirnya sholat ya. Karena dulu Pak Ustadz Haji Muhtar kan anak-anak kalau belum tenang belum diadani kan nggak. Setelah itu saya amati, ini makan waktu lama, malam sekali akhirnya beliau tak omongi, sudah Pak, tidak usah nunggu tenangnya anak-anak. Kalau nunggu tenangnya anak-anak sampai malam nggak tenang-tenang. Terus pokoknya dan diadani dan dikomati, anak ya langsung sesetut, walaupun toh masih ramai nggak apa. Alhamdulillah sekarang berjalan seperti itu. Ini untuk sing kemarin-kemarin masih seperti biasanya karena belum tahu, ya sekarang sudah tahu untuk sedikit diperbaiki. Minimal ya alhamdulillah kita sudah takbir. Yang paling maksimal ya ikuti imam. Setelah imam takbir kita maksimal bagus seperti itu. Ya. 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 Langsung baca kunut. Ya, langsung baca Fatihah malih. Terus kunut malih ngaten. Boten apa-apa. Boten apa-apa. Ya. Jadi karena sendiri hukum sendiri dikeluarkan. Yang kunut malih betul. Ya, sah. Ya. Oke, boten apa-apa amin. Boten kunut di boten apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad dan ngetolekati sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah
wal hakim dan non hakim. Anil barok saya surat barok kata serupane annallaha sesungguhnya Allah, annallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala wa malaikatahu dan piro-piro malaikat Allah berarti banyak iku yusalluna podo ndongaaken sapa ya Allah dan para malaikat ndongaaken sinten ala sofil ula ing atase makmum yang ada di sof yang pertama. Jadi Allah dan para malaikatnya kuyusalluna padha ndongaaken paring rahmat pada orang berjamaah di sof yang pertama. Maka dulu itu saya pernah ditanya, tanahnya aneh banget tuh. Pak, ini Gusti Allah lapo. Kan aneh tuh teko ini. Kok iya kober nih kone gawe Gusti Allah lapo san. Weh, tekomu koyo aneh-aneh tuh kan. Yo tak jawab wes. Tak butuhno. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini saat ini Gusti Allah yusallu. Untuk malam ini awake dhewe yusallu Gusti Allah, malaikat itu. Kenapa? Karena yusallu lafadznya pakai fi'il mudhari', Pak. Yusallu terus menerus gak ono senggange Gusti Allah paring rahmat ning awake dhewe ning ampane dan malaikat. Kak, awake dhewe jangan bingung, sedikit sekecil apapun perbuatan baik Gusti Allah selalu memberi rahmat pada kita semua. Nah, wong sing jamaah kok manggon ning sop sing pertama yusallu Gusti Allah paring rahmat malaikat ndongaaken. Nah wis malaikat ndongaaken kaya ampukna. Wis sing mburi nggih entuk ya. Kecepatane donga malaikat entuk sing mburi niku. Tetapi nggih beda Pak Iwan to. Beda. Nggih. Beda. Nggih. Ya Allah, kita usahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad dan ngetodekati sapa Imam Ahmad an Abi Umamah saya Abi Umamah. Hadisnya innallaha sesungguhnya Gusti Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya Allah iku yusalluna ala sofil awal. Maka dari itu fasawu sufufakum. Dan itu enam kan sebelumnya sawu satu pak tadilu kan ngaten. Ketahuilah para jamaah Allah dan para malaikat memberi rahmat pada kita semua dalam jamaah ini. Oleh karena itu sawu sufufakum, luruskanlah barisanmu. Tadilu rapatkanlah, istaqimu tadilu boleh, lurus dan rapatkan barisan. Fasawu monggo padha ngrata namane jadi ngrata nih total. Tapi boleh barisan ya luruskanlah. Sufufakum wahadu lan nganceng ngencengake iya ngenceng no sira kabeh to kok nganceng sira kabeh salah wae terus
Seputune Bu nggih, niku langsung paham lho Pak. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nah wis barisan lurus wahadura padha ngenteng sira kabeh. Baina manakibikum ing dalam antarane pundak ira kabeh. Jadi pundak Pak sing damel ukuran niku nggih. Jadi mboten sikil. Kan wonten to di antara kita itu sebelah sana itu sikil, mepet-mepetan ngoten. Iya. Nek awake dhewe ukurane pundak, mepet pundak. Pundak. Jadi mboten sikil begagah wis kira sini ngene. Nek ngene aku ngene. Musuh. Jadi pundak yang diuruskan pundak. Jadi ya kabeh kudu diilmu lho Pak nggih. Tapi bareng jenengan wis ngertos ngeten niku ana wong berkah-berkah, ojo ngono. Pundak iki lho. Walayyinu lan padha mana Pak di situ. Ngelemesno sira kabeh. Mau ngencengne sing ngelemesne. Iya jen. Gampang wis wae. Nah, ngelemesne iki gampang wis wae. Betul Bu nggih? Jare lemes-lemes dhewe. Ya Mas. Nggih. Padha ngelemesno sira kabeh bi ikhwanikum. Lawan piro-piro tangane piro-piro teman ira kabeh. Di tangane. Pasatu lan padha buntuti buntonono sira kabeh al khallala ing celah. Ini celah. Jadi tidak jamaah, ya. Kalau jamaah apabila masih ada celah kira-kira cek sedeng awake dhewe ndang ditutup. Ojo nggih barisan burine. Betul loh. Makanya kalau jamaah itu kasih penuh dulu barisan yang depan kan ngoten. Imamnya ngerti ngoten niku. Jadi nek barisan depan masih ada celah yang tutupan. Masih tutup awake dhewe niki lho, mbok tutup sarung nggih. Diisi awake dhewe. Engko kon nutup pasti tutup sarung ngono ya. Ya dipenuhi dulu lah. Sekira masih cukup awake dhewe. Ben rapet ngoten. Nah, dipenuhi. Dirapatkan. Karena apa? Alasannya ini loh. Fa inna syaitona maka sesungguhnya setan iku yadkhulu masuk sapa setan fima ing dalam celah sing kosong ki mau bainakum ing dalam antara kamu semua yang jamaah misla hadati kalih sepadane wedhus ireng. Jadi nek kono setan masuk ki rupane wedhus ireng dendeng ngoten iki. Ya, padane itu. Makanya jamaah ya perlu ilmu, makmume gitu. Imame juga perlu ilmu, kabeh kudu diilmuni ora syukur jamaah. Betul. Umat mulai tong ya padahal barisan ngarep isih telah sing kosong ben gak ketinggalan imam dan takbir ke barisan burine. Wong kok cepet berubah. Ya boleh seperti itu. Jangan seperti itu. Itu tadi tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ya sah salatnya tapi jamaahnya dapatkan pahala sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu dan ngetoke kate sapa Imam Ahmad lan Aisyah dari istri Nabi Siti Aisyah. Innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya iku yusholluna padha ndongaake to maca paring rahmat takdim alal ladina ing atase wong akeh
yasiluna kang padha nyambung kepala dina as-sufa pira-pira baris jenengan nek eneng masih celah baris sing kosong dan disambung. Fadilahnya apa kok kula jenengan gelem nyambung sing kosong wau dengan asal rahmat saya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abdul jamaah seperti itu. Warman lan wong sadda kang buntuni sapa man kurjatan ing lubang atau celah. Dan orang sing buntoni barisan sijik kosong kuwi mau, wong kuwi mau khusus untuk rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, rafa'ahullah dan ngangkat ing man sapa Allah Gusti Allah biya sebab kurjo buntut di celah sing sik ana celah iki mau dalam jamaah diangkat apa nih darajatan derajat. Orang benar dia sumuk banget rapat orang sumuk kadang apa sebelah wah waktu dimpat senamnya itu subuh pak terang subuh syukur rapat-rapat apa wis kapane jejere wis suka ompong pisan wah jam seger tenan kowe saestu niku jam seger tenan kowe nggih ibu ya saestu niku mau limbah ibu ya tapi enggak apa-apa anggaplah itu adalah minyak kastul dari surga enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dipakilai seperti itu Pak ya. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain man utai sapa sapane wong iku sadar buntuti sapa man kurjatan ing celah yang masih kosong dalam barisan sop itu tadi ghafaro tolong gufiro mengko den sepuro sekolah man fadilahnya besar wan nasai dan ngetok nekate sapa Imam Nasai wal Hakim an Ibni Umar sange sahabat bin Umar sange sahabat bin Umar rupane katis man ta sapa sapane wae kuwasala nyambung sapa man nyambung sopan ing barisan ya wasalahu mongko nyambung ing man sapa Allah Gusti Allah. Artinya ya kan, nek kula jenengan purun nyambung, ada sop masih kosong di depan, jenengan purun di situ, apa di situ Gusti Allah nyambung kula jenengan. Nek wong niku Gusti Allah gelem nyambung gitu. Pasti benar. Ketentraman sakinah pasti didapat Gusti Allah nyambung. Makanya dalam hadis lain tentang silaturahim, barang siapa ya yang memutuskan silaturahim maka Allah akan memutus hubungan pada orang tersebut. Silaturahim niki Bapak Ibu, niki antar keluarga, buat orang lain, ya. Nah orang lain itu ukhuwah. Silaturahim itu adalah antar saudara kita sendiri. Kok awake dhewe mutusne seduluran karo dulur, mutusne seduluran karo anak, karo saudara, kakak, adik, ipar dan sebagainya. Sehebat apapun ibadah kita dari Gusti Allah, ya, dari Gusti Allah. Ya, kita tidak akan mendapatkan pahala ibadah tersebut. Gusti Allah memutus Bapak. Lah mulane Bapak Ibu saele-ele tunggale awake dhewe, piye tunggal darah ya awake dhewe. Ternyata saamis-amise saudarane dhewe iki sak kandung awake dhewe. Betul. Lah kenapa ini adalah kok karepe awake dhewe tunggal sing rapi misalnya. Iki karepe dhewe Pak.
Kan milih sing apik kan ngoten ta? Tunggal sing apik, saudara yang bagus. Ini adalah semua kehendak kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Betul lho. Elek kok, kuwi adalah tunggal. Sama dengan kita sebagai orang tua harus bijak dengan anak-anak kita. Maksudnya gimana? Banyak di masyarakat kita Bapak Ibu sekalian, karo anaknya jumlah 5 misalnya, atau 3 atau berapa lah. Ibu ndak seimbang pilih kasih. Anaknya sing wayu pinter, opo-opo dituruti. Anaknya sing dablek elek, njaluk lambi kayak gitu kok nih. Malah diseneng. Iki mboten pareng ngeten. Mboten pareng, saestu. Sadarlah kita sebagai orang tua. Elek kok diablek kok ki anake dhewe. Nek wong tuwa sing cerdas duwe anak diablek kuwi mau guyu-guyu dok. Asliku biyen ngene iki. Asliku. Betul. Ya saya ngerti. Jadi ampun dibeda-bedakan. Kan pernah ya Rasul itu dulu pernah menegur salah satu sahabat apa nggih? Sahabat itu nukokne mainan anak-anak, anak elah ngoten. Roh Kanjeng Nabi bertitik kok ngono ki anakmu mbok tokone kabeh. Ya mboten Rasul, namung setunggal niki sing kok pas aja. Rasa ditukone. Ora bayar neh. Nak niat nukone anak tukone kabeh. Rasul menegur salah satu sahabat. Ya. Maka dari itu ya kita sebagai orang tua harus bijak betul. Kan kadang kita tuh punya anak loro atau telu, gak podo watike to nggih. Mboten sami. Karaktere mboten sami, kemauane mboten sami. Nek iso dipadhakne. Nukokno si A nukono tukone B tukone. Pada beton jabel. Tidak perlu kokone apa itu adalah darah daging kita. Sapa ngerti, sok ben-ben wae malah wong anak sing dablek sing iso kita eloki. Sing iso ngurmat awake dhewe. Kan ngoten biasa sing terjadi. Betul. Jadi awake dhewe itu mikirnya panjang, jangka panjang. Dan yang kedua perlu diketahui dalam kalau mau tasawuf dan kitab apa niku nggale tiyang niku ngeten. Ikam gitu ya. Jadi kulon jenengan kok tresnan sebagai orang tua ning anak dan sampean bagi gak padha. Sing jenengan suwenengimu sing apik, sing ayu, sing ganteng, sing pinter, sing wimu oleh Gusti Allah dicoba banget. Di antara cobaan Gusti Allah sing kula waos niku anak sing jenengan tresnani sayangi niku wau biasanya satu mati mati dhisik. Ya saya ngoten. Nek boten ngoten sok ben gak iso ngomong jenengan. Cobane. Maka kita sebagai orang tua harus betul-betul jeli dan bijak apa to. Anak model apa wae karepe Gusti Allah ngoten niku dipadakne. Sapa ngerti sok ben sing elek, sing dagel, sing geblek niku wau malah iso ngrumat awake dhewe niku. Penting ini Pak. Kira dore tenanan ngaji niku. Nggih, tenanan. Nek boten jenengan iki betul kula kujahi. Gawe dhewe. Kecil. Karena saya tuh membaca masyarakat kok ngene ya. Jadi ibadah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga-moga awake dhewe iso hormat anak kan sadar. Kadang kula iki mikir lho, Pak. Mikirnya ngeten lho Mas Doni. Ternyata betul kula jurat teman-teman ini. Anakku berloro untuk kabeh. Kok mau dibojo digawa dhewe-dhewe kono. Balik neh wong loro. Wis tunuk-tunuk loro iki.
Jadi iya iya. Ya, ngomong lah ya betul. Lah nggih, seminggu budal nek. Kaya kenal bae wis jak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit marah ya, 5 menit. Lagi. Wa nasai wal hakim an ibnu Umar wa sallallahu wa man qata'a wa man sapa sapan qata'a mutus sapa man sopan ing barisan kotahu mongko mutus wa iman sapa Gusti Allah. Ini bab tentang jamaah salat. Barisan depan masih ada tempat kok kula jenengan teko keri gawe barisan dhewe. Nggih mboten purun nambleki ngebeki barisan depane iku wau diputus kali Gusti Allah rahmati Allah wau. Wa tabrani an wa bisa ayyuhal musalli utawi didine wong kang salat wahdahu kalih sendirinya musalli ala wasolta mbok iya nyambung sira ila sofi maring sok barisan wis pokoke jenengan tempu di mawong salat jamaah kok ana barisan depan masih longgar dangu iya ojo tapi kok cek setengah bintang bunyi saja kok kholta pada kholta mongko klebu sapa sira mau satane jamaah au jarota utawa narik sira ilaka maring sanding sira rajulan wong lanang indok kolamun rupek jika isra fal makum tempate lah nek misale nggih wis kuwebek penuh jenengan cari orang tarik jak jejer ini jejer aku fakoma mongko ngadri maka sapa ya wong rajul maka sartane sira ya aik mongko baleni sira salataka mustaqira fa innahu mongko sedawat kula salataka ini kok sampai jenengan geret orang sing pun baris meneng niku wau sampan tarik ini jadi sandingku jenengan kalau panjang sholatnya seperti itu la sholata untuk dibalik sholatnya untuk dibalik sholat berjamaah mulai berjamaah seperti itu. Wa Ibnu Majah la sholata tidak ada sholat itu mawujud illa dinya bagi orang khalfas sofi kang ono burine barisan pas nepai sik kosong kira-kira satu orang sik pinggir dewi mau wong pas diken wah jenengan sabeh aku pengen baris kono diken pas terus jenengan akhirnya nggih sok dhewe nemburi dhewe ijeni jenengan ya lah sholata enggak ada padanya sholat sih kalau jenengan sah maksudnya tapi pahalanya kita ada. Ya benar. Pas kudi kan gimana? Tak jejeri, iya gimana? Bila sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Ibnu Majah. Wa Syekhoni yang ngetone kata sapa Imam Syekhoni Bukhari Muslim an Abi Hurairah amma yakhsha opo to tidak takut sapa hatukum salah satu di antara kalian idza rafa'a nalikone ngangkat sapa akad roksahu ing kepalane akad qoblal imami sebelum imam ngangkat kepala iki banyak terjadi Pak niki saking burung ngertine makmum gerakane kondisi imam terus tidak boleh Pak haram. Nah, ini hadis
apakah kamu tidak takut seseorang sholat jamaah jadi makmum, ngangkat sirai disi imam? Lah, sing saya mboten sadisi, ya. Jadi kadang retoli imam, saya itu nih, jadi makmumnya cukup cepet retoli imam. Jadi ini kalau jamaah Bapak Ibu tidak boleh gerakan mendahului imam. Maka kemarin tuh anak-anak sebelum saya tugasnya untuk jadi imam di mata ini saya briefing dulu. Jadi imam yang cerdas begini. Gimana caranya ben makmumnya gak mendahului gerakan imam? Betul. Antara ta'amuni, antara gerakan dan suara itu kalau sakit gerakan dulu. Bangun dari sujud misalnya, jadi bangun dulu baru Allahu Akbar. Kan banyak imam tuh Allahu Akbar tapi cek ngene. Makmumnya akhirnya untuk di sini. Mau jadi imam mau pilihannya tentu kan seperti harus aklam. Dua-duanya nih. Makanya jadi imam harus aklam tadi di atas kan seperti itu, harus tahu. Harus tahu. Mungkin diingatkan setelah sholat. Setelah sholat diingatkan, karena perbuatan tidak benar. Diingatkan. Diingatkan. Pokoknya gerakan dulu, jangan suara dulu. Makanya atas Pak Jamal, Pak Malik barang kan, misalnya bangun dari sujud, terus berdiri baru cek Allahu Akbar, kamu tinggalin. Yang mudah-mudahan juga bisa sabar itu. Seperti itu. Jadi baca ucapan dulu. Ya Allah, Akbar ternyata cek ini. Kondisian makmumnya, sobat. Ayyaj'ala yang terdadake sapa Allah Gusti Allah sahu ing kepalane wong sing disiki imam ki mau. Didadake roksa kimarin sampeyan ning akhirat dase wong sing tukang disiki mau kalih Gusti Allah dase didadake ndas kimat. Premedin iki. Wis ahli salat ji, ahli jamaah tapi ning akhirat kok menandase ndas kimat. Jarang. Iya, jadi agak ilmu ini. Ayyaj'ala yang ndadake sapa Allah Ta'ala Gusti Ta'ala surah tahu ing rupane wong sing disi igrane. Rupane surah takhimai diganti rupa khimar. Ini bukan ini. Wa bunukani an syaitan mante sapa sapan iku rafa ngangkat sapa marok sawi kepala iman qoblal imam sebelum imam mengangkat kepalanya awadhahu utawa nyeleh awadhahu utawa nyeleh sapa ma utawa nggih ya fala sholatalah, artinya pahalanya berjamaah tidak mendapatkan karena imam tanggung jawab di atas tadi, tanggung jawab seorang domin. Imam adalah seorang domin tanggung jawab baik dan tidaknya, sah dan tidaknya sholat berjamaahnya itu. Bukan hanya tanggung jawab di dunia, wa mas'ulun kelak di hari kiamat dipertanyakan. Kalau belum memang lo untuk maumu diajari dia. Uji lo tadi. Sidik malih ke kota ini. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha la yazalu, tidak leren-leren, tidak berhenti sapa kaum iku ya ta'akhirna padha ngeri-ngeri seneng. Padha ngeri-ngeri sapa kaum ngan sopil awali dari barisan yang pertama.
Rata-rata tuh nggih. Makanya statement ini Kanjeng Rasul ini pun pas nih. Halo. Sekarang. Jadi banyak di antara kita kalau jamaah seneng ngeri-ngeri, sing kalau sampai ke tengah walau ada tenang-tenang aja. Berada jeda waktu 6 sampai 7 menit tenang-tenang aja. Terus saya itu rokok ini. Para Allah perlu berberut kuat. Oh ini kekal. Kata yu akhirah sehingga ngakhirake sapa ini kaum sapa finnain dalam neraka. Wa tawi Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibad Anha saya Siti Aisyah. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikat Allah yusollu ndongaake para sapa dan para malaikat alamaya minisufi bagi to ing ngatasé wong makmum kang ana tengene barisan. Alamaya minisufi ngatasé pira-pira tengene barisan. Jadi sing pertama kali mendapatkan rahmat dari Allah dan para malaikatnya jamaah sing manggone sop paling pertama dan di sebelah kanan. Ya, baru sebelah kiri, belakangnya. Sing nomor loro nomor papat yo oleh tetep rahmat. Ya. Nah, jadi semuanya adalah fadilahnya kita sholat berjamaah mulai dari milih imam tadi harus yang bagaimana sudah saya jelaskan sampai kita sebagai makmum juga harus tahu kedudukan sebagai makmum tidak boleh mendahului gerakannya imam. Monggo alam bismillah. Bapak sekalian, dan akhiri mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Kurang lebih yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekuatan nih, tasik kuatah.